warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga RT, apa kabar hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Oke, hari ini karena kemarin itu ketika saya sedang di masjid itu banyak yang tanya terkait alat untuk merobohkan sapi kurban, karena saya kebetulan kemarin juga belajar dari YouTube dan menyederhanakan alat peroboh sapi ketika Idul Adha yang kami gunakan di Masjid Darussalam Ganjuran. Nah, kemarin banyak yang tanya karena kebetulan alatnya pas saat itu saya keluarkan dari gudang masjid, baru dibersih-bersihkan untuk persiapan Ramadan. Jadi kemarin ada yang tanya-tanya. Nah, tadi saya coba scroll video, ternyata masih ada. Jadi akan saya upload di YouTube-nya Pak RT 03 bagaimana cara menggunakan alat peroboh sapi itu. Nah, memang kami menggunakan alat itu sudah dari 2 tahun yang lalu, atau ketika masa pandemi yang pertama itu. Dulu tujuannya hanya untuk mengurangi jumlah panitia, karena kan kalau pas pandemi kemarin izin dari dinas kesehatan itu memang ada pembatasan panitia. Kebetulan kami memang karena masjidnya itu ada di pinggir jalan, jadi sering masjid kami itu sering menjadi kayak percontohan percontohan gaya banget ya. Maksudnya itu sering dari dinas ada yang mampir melihat-lihat dan lain-lain. Nah, kemarin ketika kita mengajukan, terus jadi saya ceritakan sebentar. Jadi ketika pandemi itu kan ada pembatasan, dan salah satu syaratnya itu harus ada rekomendasi dari dinas kesehatan. Nah, kemarin kami 2021 itu kami mengajukan surat untuk pelaksanaan penyembelian di masjid, karena ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah menyembelih di masjid, atau pilihan kedua menyembelih di dinas. Ada yang menyediakan untuk penyembelihan itu di dinas, tapi terbatas. Nah, kami coba berembuk dengan takmir, akhirnya kami memutuskan untuk kita tetap menyembelih tapi di masjid. Akhirnya harus ada tuh draftnya itu, syaratnya apa, A B C D. Salah satunya adalah pembatasan panitia. Nah, terus terkait pembatasannya, karena kan sapi di masjid kami kan rata-rata 10 ke atas tuh, sehingga kalau misalnya tidak kami antisipasi dari awal, nanti bisa jadi kekurangan panitia. Akhirnya saya coba belajar dari YouTube, mencari alat untuk menyederhanakan panitia itu di mana. Akhirnya saya ketemu ini di penyembelian itu bisa kita minimalkan panitia. Akhirnya terus saya browsing, akhirnya saya ketemu alat, tetapi terus kami sederhanakan lagi agar tidak terlalu riweh gitu. Jadi hanya sederhana sekali. Terus saya coba gambar, setelah gambar terus saya bawa ke tukang las, kita konsultasikan, setelah dibuat ada trial ya, dicobalah beberapa saat, ada pembenahan. Akhirnya pas hari H ya sudah mendekati 100% kegunaannya, dan bisa kita gunakan sederhana sekali, dan bisa kita gunakan, tidak terlalu, kan ada tuh alatnya yang terlalu rumit itu. Jadi buatnya itu mau merobohkannya aja jadi rumit, nyimpennya juga sulit. Terus saya buat itu alat yang sederhana dengan besi kotak itu. Saya komunikasi sama tukang las, terus sama Mas Wawan, tukang lasnya itu Mas Wawan. Nanti Mas Wawan tuh tukang las di samping lapangan Ganjuran. Nah, halo Mas Wawan, Mas Wawan, kalau tahu nanti dia lihat, nanti dia itu rumahnya, dia bukanya di samping lapangan Ganjuran. Dia itu kemarin yang membantu saya, jadi sudah saya gambar, terus saya bawa ke sana, terus kita kerjakan di sana, terus akhirnya jadilah alat itu. Singkat jadilah itu, dan membantu sekali. Jadi kita itu kalau merobohkan sapi dulunya, karena di kampung itu kan banyak itu, di jamaah itu banyak. Biasanya kalau Idul Adha itu kan
kalau satu kampung pada datang semua itu, walaupun udah ada panitia tapi kita bagi-bagi. Tapi di sektor penyembelian itu merobohkan penyembelian itu memakan banyak, karena dulu sistemnya yaitu tadi gotong royong, kita kebersamaan. Tetapi dengan alat itu hanya butuh orang sedikit, hanya butuh sekitar orang 4 saja untuk merobohkan sapi itu. Empat. Terus dan tidak harus orang dewasa, anak-anak pun bisa, anak-anak SD. Jadi bisa jadi itu akhirnya itu kami berpikir ini kita jadikan pengkaderan, karena anak-anak SMP itu bisa membantu, dia bisa membantu mendorong. Kalau biasanya kan mengangkat sapinya harus orang banyak tuh, bisa sampai orang 10, orang 20, ubiung-ubiung itu. Nah tapi dengan alat itu mereka dorongnya gampang banget, sehingga anak kecil pun, anak SMP bisa. Dan alhamdulillah alat itu bisa kita gunakan tahun 2021 kita gunakan, terus ada pencemplungan sedikit 2022 tahun kemarin juga kita gunakan. Alhamdulillah membantu sekali dan mempercepat sekali. Kami biasanya dengan 10-12 sapi itu sebelum luhur itu sudah selesai. Padahal kami mulai jam 9. Sebelum luhur itu sudah selesai. Dan ya luar biasa. Menurut saya ini sangat luar biasa. Dan akhirnya kemarin banyak jamaah lewat mampir kami, terus tanya-tanya, terus ya saya jelaskan sedikit. Terus saya berpikir mungkin karena saya ada itunya, ada dokumentasinya, ya saya, walaupun kalau dia di channel Masjid Darus Salam Ganjuk juga ada, tapi ini saya yang punya yang mentahnya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bagaimana caranya mengoperasikan alat tersebut, gitu ya. Langsung aja kita menuju ke alatnya. Ciao. Dengan truk sapi diikat di salah satu dinding, tujuannya agar sapi tidak bergerak ke sana kemari. Nah ini sudah terlihat, ini para tim kami panitia Idul Adha Masjid Darus Salam sedang melakukan penalian untuk di salah satu sisi. Ini badan sama kakinya ditali. Nah, oke, badan sama kakinya ditali. Oke, Mas Dede dapat jackpot. Oke, ini Pak Ranto ujung tombak penalian. Ini pakai tali krek ya, pakai tali krek biar kuat dan memudahkan, tidak bergerak kemana kesana kemari. Oke, kita akan melihat dengan alat yang sangat sederhana sebetulnya, tidak terlalu repot-repot. Oke, ini Pak Ranto dan Pak Salman, ini Mas Salman yang menjadi ahli untuk krek. Oke, ini hampir sudah siap ini. Oke, kita lihat ini sudah dari sini. Karena ini alatnya ini knockdown, maka ini harus ada orang yang bertugas. Ini Mas Arif, ini Mas Arif yang bertugas sama Mas Ucup. Oke, kita akan lihat pelan-pelan, dibuka pelan-pelan. Pelan-pelan, kepala dilihat, dibantu. Saya belum ditali, baru akan ditali dulu. Ini ada kunci-kuncinya, akan dilepas dulu kunci-kuncinya. Biar nanti sapi akan kita robohkan. Tidak perlu orang banyak, tidak perlu panitia yang banyak, sehingga ini mengurangi kerumunan. Oke, banyak sekali yang nyeting. Ini Pak dan Pak Riman juga nyeting ini. Halo Dan. Nah ini kita lihat penurunannya. Kita akan lihat penurunannya. Kamu begini dulu guys. Nah, kita lihat penurunannya yang sangat simpel sekali. Oke, sapi akan ditidurkan. Oke, kunci akan dilepas dan sapi akan ditidurkan. Oke, sudah siap. Ya, sapi akan ditidurkan. Ya, oke. Waduh, walaupun gerak-gerak tapi tidak apa-apa. Oke, ya, sapi akan ditidurkan pelan-pelan. Ya, awas, bantu. Gedoli dibantu. Itu, isar dong, bawa belum. Nah, oke, sapi akan dibantu. Oke, kita lihat. Ya, 1, 2, 3, pelan-pelan sekali. Iya, sapi akan ditidurkan. Ya, sapi tidur. Ya, dan berhasil sapi tidur. Walaupun ini sapinya sangat besar, tetapi bisa ditidurkan tanpa perlu kerja keras. Kerja keras yang nyoteng. Dan luar biasa nih, padahal sapinya besar tapi tetap ditidurkan. Ya, oke, kira-kira seperti itu proses peniduran di panitia Idul Adha Masjid Darus Salam Ganjuran. Semoga bermanfaat. Kalau udah seperti ini tinggal bawa digeser aja, karena ini ada rodanya, digeser ke tempat
ya, penyembelihan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dan nanti saya liput lagi. Matur nuwun.